Kisah Nikmatul Rosidah, ex TKW Hongkong asal Blitar yang sukses jadi YouTuber terkenal se-Asia dan kini tinggal di Kanada. Ada banyak pekerja migran Indonesia atau PMI yang sukses bekerja di luar negeri dalam pekerjaan yang ditekuninya, sampai akhirnya bisa mengumpulkan banyak uang untuk membuka usaha sendiri di kampung halaman. Mungkin kisah dari Nikmatul Rosidah, perempuan Indonesia ex tenaga kerja wanita atau TKW ini sedikit berbeda, namun memiliki pencapaian yang sama-sama luar biasa. Untuk yang sering menonton konten memasak di YouTube, namun nama Nikmatul Rosidah mungkin sudah familiar. YouTuber asal Indonesia ini biasa mengunggah konten memasak dari masakan khas Indonesia sampai roti dan kue-kuean. Ingin tahu bagaimana kisah sukses seorang Nikmatul Rosidah dari seorang mantan TKW menjadi YouTuber sukses dengan jutaan pelanggan? Dikutip dari SCMP, yuk simak kisah inspiratifnya di bawah ini. Awal mula Nikmatul Rosidah membuat konten YouTube adalah tahun 2013. Niat sebenarnya untuk mendokumentasikan tumbuh kembang ketiga anaknya, khususnya anak kedua bernama Cassandra yang saat usia lebih kecil didiagnosa tumor otak. Video pertamanya adalah momen ketika sang anak terakhir, Karissa, meniup lilin ulang tahun. Banyak orang gemas dengan tingkah lucunya yang kesusahan mematikan lilin. Hingga beberapa waktu kemudian, banyak orang mulai rutin menonton konten-konten yang diunggah perempuan yang akrab disapa Mbak Ni itu. Mbak Ni juga secara rutin mengunggah konten tiap minggu, berisi video memasak dan aktivitas bersama keluarganya. Konsistensi perempuan asal Blitar, Jawa Timur tersebut dalam aktif di YouTube membuatnya mendapat 1,7 juta pelanggan sampai bulan Juli ini. Meskipun konten YouTube Nikmatul Rosidah didominasi dengan masakan Indonesia beserta penjelasan dalam bahasa Indonesia, penggemar dari konten-kontennya juga tersebar di banyak negara lain. Di antara membludaknya pelanggan kanal YouTube-nya yang berasal dari Indonesia, ada orang Hong Kong, Malaysia, Singapura, Brazil, sampai Meksiko yang juga menyukai kontennya. Bahkan Mbak Ni mengaku bahwa di tahun 2016 ketika berlibur ke Victoria Park di Hong Kong, banyak yang mengenalinya. Saya tidak tahu saya sepopuler itu. Ketika kami pergi berlibur, orang-orang mengenali saya. Di Hong Kong, saya mulai tahu kalau orang-orang mengenal saya, ucap Mbak Ni. Nikmatul Rosidah memulai karir sebagai TKI di luar negeri sejak tahun 1995. Negara lain selain Hong Kong, tempat dia pernah bekerja adalah Singapura dan Belanda. Dia tinggal di Hong Kong sudah sekitar 20 tahun lamanya. Dikutip dari Wallipop, di Hong Kong lah ibu dari 3 anak tersebut bertemu pertama kali dengan sang suami, Paul Dobson. Perbedaan usia belasan tahun tidak menjadi penghalang bagi mereka. Sampai akhir Mbak Ni menikah dengan Paul Dobson yang berprofesi sebagai guru tersebut dan dikaruniai 3 orang anak yang sangat mereka cintai. Paul Dobson, suami dari Nikmatul Rosidah, adalah pria yang sangat suportif dengan apa yang dilakukan sang istri sebagai seorang YouTuber. Dalam konten yang menyajikan masakannya pada keluarga, sang suami pasti selalu memuji masakan Mbak Ni. Dalam sebuah wawancara dengan CNN Indonesia yang dilansir dari Hai Bunda, Paul Dobson mengatakan kalau dia sangat bangga akan pencapaian istrinya sebagai seorang YouTuber yang kini memiliki penghasilan sendiri hingga $52.000 US per tahunnya. Kami semua sangat terkesan. Kami semua sangat bangga dengan Rosidah, perempuan Indonesia yang luar biasa, ungkap sang suami. Anak-anak Mbak Ni yaitu Daniel Soekarno, 15 tahun, Cassandra Kartini, 14 tahun,
dan Karisak Sartika 10 tahun juga selalu mendukung apa yang dilakukan oleh sang ibu. Contohnya adalah ketika mereka dengan senang hati membantu sang ibu untuk memasak dalam salah satu kontennya. Hingga tahun 2021, Nikmatul Rosidah tinggal di Hong Kong bersama suami dan ketiga anaknya. Kemudian mereka memutuskan untuk pindah secara permanen ke negara asal sang suami, yaitu Kanada. Diketahui Paul Dobson telah pensiun dari pekerjaannya sebagai seorang guru di sekolah internasional di Hong Kong. Mereka saat ini tinggal di sebuah rumah yang baru dibangun dengan uang hasil kerja keras mereka, terletak di daerah Edmonton, Alberta, Kanada. Rumahnya adalah tipe modern dengan dominasi warna putih di dapur besarnya yang sangat bagus. Selain dimanjakan dengan visual masakan yang enak, penonton juga secara gratis dapat menikmati interior dapur yang menakjubkan. Itu dia kisah inspiratif tentang Nikmatul Rosidah, perempuan Indonesia ex-TKW yang sukses menjadi YouTuber dan kini tinggal di Kanada. Hai guys, jumpa lagi bersama saya Nana Life Story. Oke, gimana kabarnya? Oke, tadi saya udah bacakan sebuah berita ya yang datang dari seorang yang sangat menginspiratif banget ya. Jadi mantan TKW ya, ex TKW, yaitu Nikmatul Rosidah atau sering disebut namanya yaitu Mbak Nik ya. Jadi ini berasal dari Kota Blitar, Jawa Timur ya, tetangga kampung saya ini. Deket, nggak jauh juga dari tempat saya tinggal ya. Kalau saya kan dari Kediri, kalau dia di Blitar ya. Tapi sayangnya sekarang beliau ini tinggal di Kanada ya, dan mungkin udah jarang banget pulang ke negara, ke kampung halamannya. Sekarang udah ikut suaminya gitu ya. Jadi ini kisah penggalan kisah Mbak Nik ini ya. Dulunya pernah menjadi seorang TKW Hong Kong ya, tahun 1995 ya. Tapi sebelum itu pernah menjadi TKI juga di negara Belanda dan Singapura ya, nggak salah tadi ya. Ya, jadi pernah ke Singapura dan Belanda ya waktu itu ya. Kemudian ke Hong Kong. Di Hong Kong itu kurang lebih 20 tahun ya tadi disebutnya itu kan ya. Sampai ketemu dengan jodohnya, yaitu seorang guru yang bernama Paul Dobson, dan sekarang dikaruniai 3 orang anak yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya. Tentunya anaknya cerdas sekali ya. Dan Mbak Nik ini adalah seorang YouTuber sukses ya sekarang ini, jadi berkecimpung di dunia YouTube ya. Dan sudah memperoleh kurang lebih 1,7 juta subscriber. Hebat, semoga cepat nular ya. Sukses ya. Jadi mendapatkan sebuah hal seperti ini tuh tidak gampang ya. Dilalui banyak banget cerita, dilalui banyak banget lika-liku perjuangan ya, sampai akhirnya dia meniti meniti untuk masa depannya di Hong Kong selama 20 tahun ya, sekitar 20 tahun itu ya. Dan sempat juga tinggal di Hong Kong ya. Dan karena mungkin di Hong Kong dirasa tidak nyaman untuk ditempatin ya, akhirnya pindah ke Kanada. Sekarang di Kanada tinggal di kampung halaman suaminya, seperti itu ya, sampai saat ini, sampai detik ini. Dan tetap menjalani kehidupannya, rutinitasnya sebagai seorang YouTuber. Pernah juga masuk di berita CNN, pernah juga masuk di sebuah majalah yaitu Lollipop ya. Jadi keren banget, keren ya. Saya rasa ini adalah sebuah kisah yang menginspiratif banget ya guys ya, buat kita semua ya. Khususnya kita kita yang sekarang ini mungkin belum berhasil atau mungkin kita belum sukses menjalani kehidupan ini ya. Kita harus tetap semangat ya. Intinya positive thinking, tekun, ulet, semangat supaya kita bisa menjadi seorang yang sukses ya. Contohnya Mbak Nik ini ya gitu. Sekarang ya dia tinggal menerima hasil dari jerih payahnya di tahun yang lalu gitu ya, ini seperti itu. Jadi dia meniti karirnya menjadi seorang YouTuber tuh dari tahun 2013 ya begitu. Mungkin ya masih selama dia bekerja di Hong Kong itu ya, dari tahun 1995 itu 2013 dia langsung membuat channel YouTube itu ya. Dan kemudian
berkembang menjadi channel yang sangat bagus dan maju hingga saat ini. Kontennya sih sederhana sebenarnya. Saya juga pernah nonton konten-kontennya Mbak Nik ini ya, tentang kesehariannya selama, maksudnya tentang keluarga lah ya, kehidupan sehari-harinya, aktivitas sehari-harinya, jadi kayak daily vlog gitu ya. Tapi dia lebih suka masak ya, terus masak kayak gitu, dan kesehariannya dia pergi jalan-jalan bersama keluarganya ya, ini ya tentang aktivitas sehari-harinya aja gitu ya. Tapi kegiatan itu cukup memotivasi dan menginspiratif banget ya, dan penontonnya nggak cuma di Indonesia aja ya, tapi banyak juga dari negara-negara lain seperti dari Brasil tadi disebutkan, dari mana tadi, banyak ada negara-negara yang lain gitu ya, tentunya bukan dari penonton lokal aja seperti itu ya. Oke, terima kasih ya. Pokoknya sukses terus Mbak Nik atau Nikmatul Rosidah, dan semoga kesusahannya bisa nular ke kita ya. Gitu aja ya. Oke, itu aja berita hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih buat yang udah nonton ya. Semoga berita ini bisa menginspirasi kalian semuanya. Dan seperti biasa, mungkin kalau ada kata-kata pelaku yang kurang sopan mohon dimaafkan, dan tetap seperti biasa aku doakan semoga kalian semua tetap diberikan kesehatan, umur panjang, jangan lupa selalu bersyukur, jangan lupa selalu senyum, dan jangan lupa bagikan cinta kasih kalian berdua semangat dengan terus keras, dan tentunya Tuhan tetap berkati kalian semuanya. God bless always. Sampai ketemu lagi di video dan cerita terbaru, dan tentunya video-video terbaru yang lainnya bersama Nana Life Story yang lainnya. Sampai jumpa lagi di kesempatan. Bye bye.